Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menceritakan kisah Nabi Nuh alaihi salam yang diazab banjir bandang. Kisah-kisah ini diabadikan Allah dalam Al-Quran. Banjir besar yang menimpa mereka merupakan bencana banjir pertama yang terjadi di muka bumi. Muncul pertanyaan. Apa sih yang menyebabkan kaum Nabi Nuh diazab Allah sedemikian hebatnya? Mari kita simak ulasan berikut ini. Untuk diketahui, banjir besar yang menimpa kaum Nabi Nuh bukan banjir biasa. Para ulama berpendapat, banjir besar menggenangi bumi itu terjadi selama 6 bulan. Sebagian ulama berpendapat banjir itu terjadi selama 150 hari atau selama 5 bulan. Sebelum terjadi banjir, Allah mengirimkan hujan deras dan badai yang sangat besar. Jauh-jauh hari Nabi Nuh sudah diperintahkan Allah membuat perahu besar untuk menyelamatkan diri dan kaumnya dari azab dahsyat yang diberikan Allah itu. Hanya 80 orang yang selamat ditambah hewan-hewan dan burung. Berhala pertama di muka bumi pada zaman Nabi Nuh. Kaumnya dikenal sebagai penyembah berhala atau patung pertama di muka bumi. Mereka banyak yang lupa kepada Allah dan mengabaikan dakwah Nabi Nuh. Para pembesar kaum Nabi Nuh ini menyerukan kaumnya menyembah berhala sebagaimana dikisahkan Al-Quran yang bunyinya sebagai berikut. Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wet, dan jangan pula Suwa, Yakhud, Ya'uk dan Nasr." Quran Surat Nuh ayat 23. Awalnya dihasut oleh setan untuk menjadikan 5 orang saleh sebagai kenangan. Akhirnya kaum Nabi Nuh membuat patung di tempat mereka. Dikisahkan, orang tua yang membuat patung sudah wafat. Namun iblis menghasut anak keturunannya untuk menyembah berhala itu. Kaum Nabi Nuh telah menzalimi diri mereka sendiri karena berhala itu sama sekali tak bisa memberi manfaat bagi mereka dan diri sendiri. Warisan kaum Nabi Nuh ini juga turun kepada bangsa Arab. Bangsa Arab memiliki berhala-berhala yang dinamai dengan nama-nama yang pernah dipakai oleh umat Nabi Nuh tersebut. Menurut riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, kemudian berhala-berhala itu pindah kepada bangsa Arab. Maka Wet menjadi berhala kabilah Kal, Suwa menjadi berhala kabilah Hudail. Yaguts menjadi berhala kabilah Murad yang kemudian berpindah kepada kabilah Gutaif. Ya'uk menjadi berhala kabilah Hamdan. Dan Nasr menjadi adalah nama berhala kabilah Himyar. Di samping itu, terdapat berhala-berhala seperti Al-Lat, berhala kaum Sakif di Taif. Al-Uzza, berhala kabilah Sulaim, Gatfan dan Jusyam. Kemudian Manah, berhala kabilah Huza'ah di Kudait. Asaf, Nailah, dan Hubal, berhala-berhala yang disembah penduduk Makkah. Hubal adalah berhala yang terbesar yang diletakkan di atas Ka'bah. Berhala-berhala itu mereka buat sendiri untuk disembah-sembah sendiri. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mengajarkan tauhid dan menyebarkan agama Islam. Beliau diperintahkan menghancurkan berhala-berhala yang ada di Jazirah Arab. Kedurhakaan kaum Nabi Nuh menyembah berhala dan mengingkari dakwah Nabi Nuh menjadi sebab Allah menurunkan azab yang sangat dahsyat. Nabi Nuh kesal terhadap umatnya yang menyembah berhala hingga menyumpahi mereka agar dimusnahkan. Ya Allah, musnahkan orang kafir itu. Demikian doanya. Ketika terjadi banjir dahsyat itu, Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan 80 pengikutnya, serta kawanan binatang dan burung ikut di dalam kapal tersebut. Sedangkan anak dan istri Nabi Nuh termasuk golongan yang tidak selamat karena kedurhakaannya.
Demikian kisah kaum Nabi Nuh yang durhaka karena menyembah berhala. Semoga Allah menguatkan tauhid kita. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.